Halo semua, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Bintang Al-Hakim, Krisna Putrasani, Widya Dwi Hapsari, Ayun Antika, dan Jessica Ayu. Pada video kali ini kami akan membahas tentang advertising atau periklanan. Yuk, disimak videonya. Advertising atau periklanan adalah sebuah bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Tujuan periklanan untuk memperkenalkan produk dengan cara memberikan informasi sehingga konsumen terpengaruh untuk membeli produk. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang. Major Advertising Decision. Dalam mengembangkan program periklanan, manajer pemasaran harus mengambil 5 keputusan penting. Yang pertama, penetapan tujuan. Kedua, keputusan anggaran. Ketiga, keputusan pesan atau strategi periklanan. 4, keputusan media, yaitu memilih media iklan. Dan yang kelima, evaluasi kampanye. Yuk kita bahas satu persatu. Penetapan tujuan. Mengembangkan program periklanan dimulai dengan menetapkan tujuan periklanan. Tujuan ini harus ditentukan berdasarkan keputusan tentang pasar sasaran, penentuan posisi, dan bauran pemasaran. Tujuan periklanan adalah tugas komunikasi tertentu yang diarahkan kepada khalayak sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan periklanan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dasar untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan. Kita bahas tentang iklan informatif. Iklan informatif digunakan untuk menginformasikan konsumen tentang produk atau fitur baru dan untuk membangun permintaan. Misalnya, produsen pemutar compact disc pertama-tama memberitahu konsumen tentang manfaat suara dan kenyamanan CD. Kedua, iklan persuasif atau membujuk. Iklan ini digunakan untuk membangun permintaan selektif terhadap suatu merek dengan memberikan konsumen bahwa merek tersebut menawarkan kualitas terbaik. Misal, ketika pemutar compact disc menjadi mapan, Sony mulai mencoba meyakinkan konsumen bahwa mereknya menawarkan kualitas terbaik untuk uang mereka. 3. Iklan pengingat. Iklan pengingat sangat penting untuk produk dewasa. Iklan pengingat digunakan untuk membuat konsumen tetap memikirkan suatu produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keputusan anggaran. Setelah menguraikan tujuan periklanannya, perusahaan mulai menetapkan anggaran periklanannya untuk setiap produk. Periklanan bertujuan untuk memanipulasi permintaan akan suatu produk. Perusahaan juga akan mencoba menjalankan jumlah yang diperlukan untuk mencapai tujuan penjualan. Kami akan membahas beberapa faktor spesifik yang harus dipertimbangkan saat menetapkan anggaran iklan. Faktor-faktor tersebut antara lainnya, yang pertama, ada tahap dalam siklus hidup produk. Yang kedua adalah pangsa pasar. Yang ketiga adalah persaingan dan kekacauan. Yang keempat adalah frekuensi iklan. Dan yang kelima adalah diferensiasi produk. Setelah kita membahas tentang keputusan anggaran, kedua, kita akan membahas tentang keputusan pesan atau strategi periklanan. Strategi periklanan memiliki 2 komponen penting, antara lain adalah membuat pesan iklan dan memilih media iklan.
Pesan dan media harus menyatu dengan baik sehingga kampanye dalam periklanan secara keseluruhan dapat dibuat paling efektif. Berikut ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah membuat pesan iklan. Yang kedua, lingkungan yang berubah. Yang ketiga adalah strategi pesan. Yang keempat adalah eksekusi pesan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan media atau memilih media iklan. Pemilihan media iklan melibatkan 4 langkah, antara lain yaitu yang pertama, memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Yang kedua adalah memilih di antara jenis media utama tersebut. Yang ketiga, memilih kendaraan media tertentu. Yang keempat adalah memutuskan waktu media. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang keputusan media dalam sebuah periklanan, kita juga akan membahas tentang evaluasi kampanye atau evaluasi efektivitas iklan. Untuk memastikan efektivitas iklan yang dimaksimalkan, pengiklanan harus teratur, mengevaluasi efek komunikasi dan penjualan. Hal ini dapat didiskusikan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengukur efek komunikasi, dan yang kedua adalah mengukur efek penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai public relation atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat juga salah satu alat promosi utama lainnya. Hubungan masyarakat terdiri dari kegiatan yang dirancang untuk melibatkan dan membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan. Hubungan masyarakat juga digunakan untuk mempromosikan produk, orang, tempat, ide, kegiatan, organisasi, dan bahkan negara. Perusahaan menggunakan PR untuk membangun hubungan baik dengan konsumen, investor, media, dan komunitas mereka. PR sering digunakan untuk membangun dukungan untuk acara dan tindakan perusahaan yang layak diberitakan. Hubungan masyarakat memiliki dampak yang kuat dan biaya yang jauh lebih rendah daripada iklan. Cerita merek, acara, video, atau konten lainnya yang menarik dapat diambil oleh media yang berbeda atau dibagikan secara viral oleh konsumen, memberikan dampak yang sama atau bahkan lebih besar daripada iklan yang menghabiskan biaya jutaan. Selanjutnya adalah Major Public Relation Tools. Hubungan masyarakat memiliki beberapa alat, ada alat utama dan alat umum. Salah satu alat utama adalah berita dan alat umum adalah acara khusus. Orang humas juga menyiapkan materi tertulis untuk menjangkau dan memengaruhi pasar sasaran mereka. Selain berita dan acara khusus, juga ada pidato, materi audiovisual, identitas perusahaan, kegiatan pelayanan publik, dan web. Salah satu alat PR utama adalah berita. Profesional PR menemukan atau membuat berita yang menguntungkan tentang perusahaan, produknya, atau orang-orangnya. Terkadang berita terjadi secara alami sebagai akibat dari kegiatan bisnis. Kadang-kadang penanggung jawab PR mungkin menyarankan acara atau kegiatan yang akan menciptakan berita baik tentang perusahaan. Selanjutnya ada pidato. Pidato juga termasuk alat utama humas masyarakat karena pidato dapat menciptakan publisitas perusahaan yang kuat. Dengan adanya pidato, eksekutif perusahaan harus mengajukan pertanyaan dari media atau memberikan ceramah di asosiasi perdagangan maupun pertemuan penjualan. Dengan adanya pidato ini, dapat membangun citra perusahaan yang baik, tapi juga pidato dapat merusak citra perusahaan. Selanjutnya, acara khusus. Acara khusus merupakan alat lain dari hubungan masyarakat. Acara khusus terdiri dari konferensi pers, tur pers, pembukaan besar, dan pertunjukan-pertunjukan lain yang dirancang untuk menjangkau dan menarik minat konsumen. Kemudian ada materi tertulis. Orang humas dapat menjangkau dan memengaruhi target pasar mereka sendiri dengan cara mereka harus melibatkan bahan tertulis. Bahan tertulis tersebut meliputi laporan tahunan, brosur, artikel, buletin perusahaan, dan juga majalah.
Selanjutnya ada audiovisual. Audiovisual berisikan video bersuara yang menjelaskan tentang produk yang sedang diiklankan. Misalnya, program slide dan suara, DVD, dan juga video online lain yang dapat digunakan. Untuk menciptakan identitas perusahaan yang langsung dikenal publik, dapat digunakan materi identitas perusahaan. Materi tersebut meliputi logo, alat tulis, brosur, tanda, formulir bisnis, kartu nama, gedung, seragam, serta mobil dan truk perusahaan. Ketika ini menarik, khas dan mudah diingat, mereka menjadi alat pemasaran dalam bentuk alat PR utama. Kegiatan pelayanan publik, alat humas utama. Akhirnya, perusahaan dapat mengandalkan kegiatan pelayanan publik untuk meningkatkan niat baik publik. Kegiatan pelayanan publik biasanya berarti menyumbangkan uang dan waktu untuk pelayanan publik. Selanjutnya adalah web. Alat PR paling penting saat ini adalah web. Jika Anda bertanya-tanya, mengapa web tidak termasuk alat PR yang tercantum di atas? Ini dia, memang web adalah alat PR paling penting saat ini, dan tentu saja salah satu alat PR utama. Selain itu, web merupakan saluran PR yang semakin penting. Situs web, blog, dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube menyediakan cara yang paling ampuh untuk menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan alat PR utama lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.